Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu Sedoyo di pagi hari ini. Yang pertama kami ucapkan yaitu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDT Permata, Bapak Ibu Dewan Guru, Ketua Komite juga wali murid yang saya hormati. Di sini saya mohon izin menyampaikan pemaparan sekaligus sebagai pelengkapan tugas PPKG dari BPGP di wilayah Jawa Timur. PPKG yaitu pengembangan profesi kompetensi guru PJOK. Jadi di sini langsung saja dalam pemaparan saya di sini saya mempunyai satu ide gagasan ataupun sebuah program yang nantinya semoga saja bisa bermanfaat untuk sekolah kita khususnya, yaitu tentang berbudaya hidup sehat dan bersih dengan program namanya Saset Sing Ria. Adapun kepanjangannya dari Sabtu Sehat Bersih dan Ceria. Sebelum ke pemaparan inti di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu mengenai latar belakang. Berawal dari pengamatan dan informasi orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya atau gadgetnya daripada berinteraksi dengan sekitar. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Apalagi mereka kurang mengenal bagaimana cara melakukan olahraga yang bisa membuat kita sehat. Seperti pengalaman yang kita temui saat ini, bahwasanya baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat kita tinggal, sudah jarang sekali anak-anak yang bermain ataupun berinteraksi baik sesama teman maupun kepada orang lain yang lebih tua. Jadi kebanyakan anak-anak di sini lebih mementingkan untuk bermain HP ya. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu adanya voice choice ownership pada saat menggali informasi dari peserta didik tentang beberapa olahraga yang dapat dilakukan di sekolah sesuai dengan keterampilan dan bakatnya agar bisa hidup sehat. Seperti yang saya lihat, menurut pengalaman saya mengajar PJOK di sini, untuk keterampilan dan bakatnya anak-anak yang saya lihat khususnya dari bakat laki-laki maupun perempuan. Untuk anak yang laki-laki ada yang mempunyai bakat di badminton, juga ada yang renang di perempuannya. Jadi setelah saya amati juga ada anak-anak yang mahir ataupun ahli dalam bidang sepak bola. Kemudian latar belakang aset sarana dan prasarana di sekolah yang memenuhi dalam kegiatan olahraga yang dibutuhkan peserta didik. Halamannya luas, lapangan olahraga, guru yang selalu mendampingi dan membimbing peserta didik, serta aset-aset lainnya yang menunjang. Dari fenomena itu, saya ingin peserta didik dapat terus memanfaatkan teknologi dengan tanpa meninggalkan aktivitas jasmani, serta dapat mengenal dan tertarik yang selanjutnya dengan sadar gemar berolahraga yang merupakan bentuk berbudaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Tujuan program ini yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui gerakan gemar berolahraga yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga bisa menumbuhkan
minat dalam berolahraga. Yang kedua, sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, itu setiap tujuan dalam program ini. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mendiskusikan program saset Sihria, meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, mendengarkan suara peserta didik bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui berbagai media. Yang kelima, guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang mereka lihat tentang budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga dan menjaga kebersihan diri lingkungan di video yang diputar. Yang keenam, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program saset Sihria nantinya. Jadi di sini untuk capaiannya nanti saya dan juga rekan-rekan yang lain mohon untuk kerjasamanya dalam hal mendiskusikan untuk tercapainya program ini. Selain itu nanti saya juga memaparkan kepada anak didik, kepada peserta didik atau anak-anak tentang bagaimana caranya berolahraga, bagaimana caranya membiasakan untuk menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Karena kalau kita amati bersama bahwasanya banyak sekali anak didik atau siswa di sini yang sudah berulang kali diingatkan tentang kebersihan masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk timeline program saset Sihria di sini saya menjadwalkan untuk yang pertama di tanggal 16 November hari ini, pertemuan hari ini menggali informasi kepada orang tua tentang budaya hidup sehat serta kegiatan peserta didik di rumahnya. Di tanggal 19 nanti menggali informasi kepada peserta didik tentang voice choice dan ownership kegiatan berbudaya hidup sehat. Kemudian di tanggal 22 November yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan komunitas sekolah tentang program saset Sihria ini berdasarkan hasil dari informasi orang tua dan peserta didik. Di tanggal 27 November yaitu sosialisasi tentang program saset Sihria kepada orang tua dan peserta didik melalui poster, infografis dan media sosial, baik itu dari masing-masing guru yang disampaikan ke wali murid, kemudian wali murid untuk membagikan di sosial media masing-masing. Di tanggal 30 November yaitu pelaksanaannya, mulai pelaksanaan program saset Sihria ini. Kemudian di tanggal 2 Desember yaitu evaluasi dan refleksi pelaksanaan kegiatan dari semua elemen yang terkait di program saset Sihria. Jadi untuk ketercapaiannya atau tidaknya nanti
dilakukan evaluasinya pada tanggal 2 Desember. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program Sukses Celia ini akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah sebagai bentuk penguatan siswa dalam pembelajaran menjauhkan tentang berbudaya usaha dengan gemar berolahraga serta senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, sasaran program ini adalah seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang mana total jumlahnya 227 siswa dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda serta karakter tiap peserta didik yang berbeda. Selanjutnya, program Sukses Celia ini dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali, yaitu setiap hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat dengan alokasi waktu 2 JP atau 50 menit, yang mana kalau normalnya kan kita pakai 1 JP nya 30 menit. Jadi nanti ada waktunya yang 10 menit untuk membersihkan diri sebelum kembali ke kelas, baik itu cuci tangan dan sebagainya. Kemudian dari program Sukses Celia ini kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru kelas 1 sampai kelas 6 sebagai pendamping siswa di tiap kelasnya. Jadi ini tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, untuk di wilayah lingkungan sekolah kita di sini, aset manusianya di sini adalah kepala sekolah yang mendukung, guru, rekan sejawat yang muda dan mendukung, peserta didik yang aktif dan semangat. Aset fisiknya halaman sekolah yang luas, kemudian ada beberapa alat olahraga yang bisa digunakan. Untuk aset lingkungannya di sekolah kita ini tidak jauh dengan lapangan olahraga desa. Aset sosialnya yaitu bekerja sama dengan warga sekitar dalam keteraturan olahraga serta kebersihan lingkungan di masyarakat. Untuk aset politiknya, bekerja sama dengan puskesmas dalam pemberian informasi tentang hidup sehat. Aset finansialnya yaitu melalui dana BOS sebagai penunjang kegiatan yang positif. Rencana evaluasinya dilakukan setiap akhir kegiatan, yang mana diantaranya 1, meminta kembali kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite mengenai program ini tentang hambatan-hambatan dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi program ini secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Untuk kemungkinan tantangannya ada beberapa. Yang pertama, penyamaan persepsi dengan guru lain dalam berkolaborasi di program Sukses Celia. Yang kedua, menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta didik di rumah kadang belum mau terbuka. Jadi kadang anaknya biasanya melakukan A, ternyata si orang tua jawabnya B seperti itu. Misalnya, kemudian menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice dan manusif untuk program ini. Jadi yang dimaksud di sini menanyai kepada beberapa peserta didik yang mungkin tidak pernah terbuka ketika ada sesuatu. Yang selanjutnya mensosialisasikan program ini kepada orang tua peserta didik yang terkadang belum mendapat dukungan penuh dan dianggap hanya sekedar
program yang tanpa tujuan yang berdampak pada peserta didik. Dan itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Di sini juga saya mohon sarannya dari Bapak Ibu sekalian, ataupun ada yang memberikan masukan ataupun pertanyaan, monggo bisa saya mulai dari sekarang. Jadi monggo Bu. Terima kasih atas keterangannya. Untuk pertanyaan dari saya, kapan efektivitas pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan? Dan apakah memang bisa berjalan lebih maksimal? Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Untuk pelaksanaan ini, insya Allah akan saya mulai di akhir bulan ini. Jadi nanti setelah pelaksanaan ini, nanti saya akan mengadakan evaluasi bersama dengan rekan-rekan guru, kemudian komite ataupun juga wali murid dan sekalian tentang tercapainya kegiatan ini. Jadi kalau kegiatan ini berjalan dengan lancar, nanti ini akan menjadi sebuah agenda tiap bulannya. Terima kasih untuk jawaban dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan ataupun saran dari tujuan program saya, monggo. Terima kasih. Apa yang telah dikatakan ini bukan satu program-program yang bagus, dalam artian bagus untuk kita bersama, khususnya untuk lembaga studi pendidikan. Namun dari program-program itu, kalau saya perhatikan ini apakah perlu adanya suatu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan itu? Karena kalau hal ini tidak berjalan secara rutin, hanya istilahnya umpama itu hanya beberapa hari setelah itu selesai ya. Ini kami mengharapkan dari apa yang dipaparkan ini mohon untuk bisa artian langgeng untuk tentu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk sarannya. Jadi ya, dengan adanya kegiatan ini, khususnya di sini kami juga berkolaborasi tidak hanya satu ataupun dua orang tenaga jasa. Jadi semua orang, baik dari guru mapel ataupun terwakil wali kelasnya, saling berkolaborasi untuk selalu mengingatkan peserta didik dalam mensukseskan tujuan dari program ini. Oke, terima kasih untuk kegiatan dari sini, dari awal sampai akhir. Apabila saya ada salah, baik di aku maupun ucapan yang kurang berkenan di hati Panjenengan Mas Toyo, saya pribadi atas nama Rian Triwaisabudha sebagai pemapar tujuan program pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.